Belakangan ini banyak orang lebih tertarik ngomongin kripto ketimbang saham. Di media sosial seperti TikTok ataupun YouTube, influencer kripto bermunculan di mana-mana. Mereka sering membagikan pengalaman cuan besar dari koin tertentu atau menampilkan portofolio yang nilainya naik ratusan persen. Gak heran, banyak orang yang jadi penasaran dan tergoda untuk ikut mencoba. Tapi, di balik cerita sukses itu, ada juga sisi yang jarang dibahas. Banyak orang yang masuk tanpa paham resikonya, lalu akhirnya kehilangan sebagian besar modalnya. Bukan karena kriptonya buruk, tapi karena mereka nggak benar-benar tahu apa yang mereka beli. Nah, di tengah euforia itu, menariknya, investasi saham tetap punya daya tarik tersendiri. Bukan karena saham lebih keren, tapi karena saham menawarkan sesuatu yang berbeda, stabilitas, transparansi, dan dasar yang bisa diukur. Jadi, kalau disuruh memilih, kamu termasuk tim yang mana nih? Tim saham atau tim kripto? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya, biar kita bisa lihat siapa yang lebih banyak pilih saham dan siapa yang lebih tertarik kripto. Oke, kita masuk ke pembahasan. Saham dan kripto, dua dunia yang berbeda. Saham lahir dari dunia bisnis nyata. Setiap lembar saham merepresentasikan kepemilikan di sebuah perusahaan. Ada produk yang jelas, pendapatan yang bisa dihitung, karyawan yang bekerja, dan aset yang benar-benar ada. Ketika kamu membeli saham, kamu tidak sedang membeli angka digital yang bergerak di layar, tapi kamu sedang ikut memiliki bagian kecil dari bisnis yang betul-betul menghasilkan sesuatu di dunia nyata. Dan itulah perbedaan mendasar yang sering dilupakan banyak orang. Karena di balik setiap pergerakan harga saham, ada alasan yang bisa dijelaskan. Walaupun tidak bisa dipungkiri juga, beberapa saham juga bisa digerakkan oleh bandar atau sentimen tertentu. Bisa karena peningkatan laba, ekspansi bisnis, efisiensi operasional, atau standar manajemen yang berhasil. Nilainya berakar pada sesuatu yang konkret. Dan itu yang membuat saham punya fondasi ekonomi yang kuat, bukan sekedar sentimen pasar. Makanya ketika pasar goyah, saham-saham perusahaan solid cenderung pulih kembali, karena bisnisnya tetap berjalan, orang tetap butuh produknya, uang tetap mengalir. Sementara kripto lahir dari dunia teknologi dan inovasi finansial. Ia membawa ide besar tentang kebebasan dan desentralisasi, bahwa sistem keuangan masa depan tidak harus bergantung pada bank atau lembaga pusat. Gagasan itu luar biasa, dan secara teknologi potensinya memang besar. Tapi kalau bicara dari sisi investasi, kripto masih jauh dari kata matang. Nilainya seringkali digerakkan oleh tren, komunitas, dan influencer, bukan oleh fundamental ekonomi. Banyak proyek kripto yang muncul hanya karena hype, bukan karena punya model bisnis yang jelas atau produk yang menghasilkan. Sementara di saham, ada sesuatu yang lebih hidup. Setiap dividen yang dibagikan, setiap laporan laba yang naik, itu semua nyata. Investor bisa menilai, bisa menganalisis, bisa membuat keputusan berdasarkan data, bukan sekedar perasaan. Dan itu yang membedakan antara berinvestasi dan berspekulasi. Jadi keduanya memang sama-sama menarik, tapi kalau bicara tentang kejelasan nilai, kestabilan, dan keberlanjutan jangka panjang, saham masih di atas. Kripto boleh jadi masa depan, tapi saham adalah fondasi yang menopang ekonomi hingga hari ini. Dan sebelum kita berdiri mengejar janji masa depan, mungkin tidak ada salahnya berdiri kokoh dulu di atas fondasi yang sudah terbukti bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Buat kamu yang tujuannya membangun kekayaan jangka panjang, saham masih unggul dalam beberapa hal penting. Yang pertama, saham punya nilai intrinsik. Harga saham bisa diukur dari kinerja perusahaan, berapa labanya, berapa besar asetnya, dan seberapa cepat bisnisnya tumbuh. Artinya, ketika kamu berinvestasi di saham, kamu menaruh uangmu pada sesuatu yang bisa dianalisis dan dihitung. Kedua, pasar saham diatur dan diawasi secara ketat dan resmi di Indonesia. Ada OJK dan ada Bursa Efek Indonesia yang memastikan semua perusahaan publik harus transparan. Ada laporan keuangan, audit, hingga aturan keterbukaan informasi. Jadi, kamu tahu
Kalau perusahaan ini jelek, kamu bisa lihat buktinya. Dan kalau mereka bagus, kamu juga bisa ukur potensi pertumbuhannya. Sedangkan di kripto, regulasinya masih berkembang. Ada banyak proyek bagus dan inovatif, tapi juga banyak yang belum punya fondasi kuat. Itulah kenapa resiko di sana masih jauh lebih tinggi. Saham memang fluktuatif, tapi biasanya masih dalam batas yang bisa diterima. Harga naik dan turun mengikuti laporan keuangan, kondisi ekonomi, dan sentimen pasar. Sementara kripto, ritmenya lebih cepat. Naik bisa puluhan persen dalam sehari, tapi turun pun bisa lebih cepat dari kenaikannya. Kalau kamu tipenya penyabar dan punya strategi jangka panjang, saham terasa lebih nyaman. Tapi, kalau kamu suka tantangan, punya waktu buat pantau pasar setiap hari, dan siap dengan risiko tinggi, kripto juga bisa jadi arena yang menarik. Intinya, bukan soal mana yang lebih baik, tapi mana yang cocok dengan gaya investasi kamu. Satu hal yang sering dilupakan orang, saham bisa kasih dividen. Ketika perusahaan untung, sebagian laba dibagikan ke pemegang saham. Itu artinya, kamu bisa tetap dapat hasil meskipun harga saham sedang stagnan. Sementara di kripto, sebagian besar aset belum punya sistem pembagian hasil seperti itu. Meskipun belakangan muncul konsep staking yang mirip dividen digital. Tapi, secara stabilitas, dividen dari saham masih lebih bisa diandalkan. Apalagi dari perusahaan besar yang konsisten untung tiap tahun. Investor saham punya banyak alat untuk menilai resiko dan peluang, mulai dari laporan keuangan, analisis rasio, sampai tren industri. Semuanya bisa diakses publik. Di kripto, informasinya kadang terbatas. Ada proyek yang transparan dan punya tim kuat, tapi ada juga yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Makanya, kalau kamu baru mulai belajar investasi, saham bisa jadi tempat yang lebih aman untuk memahami cara kerja pasar dan belajar membaca data sebelum terjun ke aset digital yang lebih rumit. Bagi kebanyakan orang, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal menyiapkan masa depan. Saham memberi ruang untuk itu. Kamu bisa menabung lewat reksadana saham, ETF, atau beli langsung saham blue chip yang stabil. Kamu tahu, uangmu tumbuh seiring waktu, bukan karena spekulasi, tapi karena bisnis yang kamu miliki ikut tumbuh. Kripto tetap bisa jadi bagian dari portofolio, tapi porsinya kecil aja untuk diversifikasi dan eksplorasi teknologi baru. Kalau saham adalah fondasi keuangan, kripto bisa jadi bumbu tambahan yang bikin portofoliomu lebih dinamis. Jadi, bukan berarti kripto itu nggak bagus atau jelek. Kripto itu simbol dari arah baru dunia finansial. Cepat, inovatif, dan penuh peluang. Tapi, saham tetap jadi pilihan utama buat mereka yang ingin stabilitas, transparansi, dan pertumbuhan jangka panjang. Sederhananya begini, kalau kamu mau berjudi dengan peluang besar dan risiko tinggi, kripto bisa menarik. Tapi, kalau kamu mau membangun kekayaan dengan fondasi kuat dan logika bisnis yang nyata, saham tetap lebih cocok. Keduanya bisa berjalan berdampingan, asalkan kamu tahu tujuannya dan seberapa besar risiko yang siap kamu tanggung. Pada akhirnya investasi itu bukan soal ikut tren, tapi soal mengenal diri sendiri. Apakah kamu tipe pemburu peluang cepat atau pembangun fondasi jangka panjang? Saham dan kripto sama-sama punya ruangnya masing-masing. Tinggal kamu yang pilih mau melangkah di mana. Karena dalam dunia investasi bukan siapa yang paling cepat kaya yang menang, tapi siapa yang bisa konsisten dan bertahan paling lama. Terima kasih, semoga bermanfaat.